Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi. Ada teman kita yang baru saja datang 8 hari dan disuruh pindah. Seperti kejadian yang kemarin, baru 6 hari disuruh pindah. Dan ada juga yang baru 4 hari melarikan diri. Namun yang 4 hari ini belum saya berikan informasi. Dan kali ini kita telepon untuk teman kita yang 8 hari baru saja bekerja disuruh pindah oleh sajangnya. Yuk kita telepon. Oke, kita tunggu teman-teman. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas. Sehat? Ya, selamat malam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Posisi di mana sekarang? Di Gunsan, Mas. Di Gun- Tempat kerja teman, Mas. Oh, teman. Lah itu sampean di mana awalnya? Di Gunsan juga atau di mana? Di Giado, Mas. Tadinya di SLC itu tidak sesuai, Mas. Oh, tidak sesuai. Nah, itu kok Ya, di SLC. tidak sesuainya seperti apa? Di SLC itu dapat bukan di tengah pulau, Mas. Bukan di tengah pulau, tapi ternyata dapatnya di tengah pulau. Ternyata ekspektasinya dapat di Pulau Giado. Terus dipindah atau disuruh pindah? Atau saman pindah? Disuruh pindah, Mas. Bukan saya minta pindah, tapi lebih sajang itu nyuruh untuk pindah. Nyuruh untuk pindah. Dengan alasan kita itu saya bekerja baru 8 hari. Ya. Skillnya belum bisa seperti orang yang sudah 3 tahun, 4 tahun di sini, Mas. Jadi kerja di Pulau Giyo itu harus cepat-cepat, Mas. Kalau kita nggak cepat-cepat, kita diteriakin, dimarah-marahin, dimaki-maki. Waduh. Digetak-getak, Mas. Waduh, itu digetak-getak. Itu kapal apa? Kim, Mas, Kim. Kim lagi? Kim, ya. Loh, itu kamu ada senior Indonesia nggak? Nggak ada, Mas. Vietnam 3, Timur Leste 1. Timur Leste 1, Vietnam 3. Berarti nggak ada orang Indonesia sama sekali. Iya. Berarti nggak ada. harus dituntut. Tiap hari. Iya, dituntut harus sama seperti Vietnam itu ya. Bener, Mas. Dituntut kita itu harus bisa, nggak ada jangka waktu 2 bulan 3 bulan, nggak ada, Mas. Di sini kita harus kerja itu harus seperti orang lama. Ya. Sampai tangan itu pada bengkak-bengkak semua, Mas. Bengkak-bengkak semua ya. Iya. Pada benjol-benjol. Penerbangan tanggal berapa, Mas? 1 malam. Iya. Gimana? Penerbangan tanggal berapa? Tanggal 4, Mas. Tanggal 4 bulan November ini ya? Bulan ini. Iya. Oke. Kerjanya gimana, Mas? Apa sampai lama, maksudnya long time, jam kerjanya berapa? Kata temenku yang kampung yang ada di Giado, kalau musim kayak gini, Kim, mungkin 1 minggu sampai 10 harian kita memang kerja mulai jam 1 malam sampai jam 4 sore, 5 sorean. Kita itu berdiri dari jam 1 sampai jam 4 atau 5 sore itu berdiri, Mas. Berdiri itu ya? Waktu istirahat. Iya, berdiri. Kita waktu istirahat paling cuman makan pokmie sama nasi. Iya. Nggak ada untuk ngerokok 1 batang, itu nggak ada, Mas. Nggak ada. Paling rokok sedikit berapa separuh aja udah disuruh cepet-cepet kerja, Mas. Berarti memang harus dituntut untuk kerja terus ya itu, nggak ada istirahatnya sama sekali. Iya, paling istirahat paling berapa jam kalau dihitung tuh, Mas. Kita dituntut itu kerja itu untuk cepet-cepet kalau dihitung. Kalau nggak cepet-cepet diteriaki, dimaki-maki. Yang itu kerjanya sama sajang ya? Iya, sama saja, Mas. Sajangnya kan ada 2, kakak beradik, ikut ke kapal. Dua-duanya itu ngomel-ngomel terus, bentak-bentak terus. Wah, ini memang serius, Mas. Nih, aku ngomongnya serius ya ini ya. Temen ini berdasarkan
pengalaman saya Iya. yang tak ceritain ini. Iya, banyak sekali teman-teman yang cerita sama seperti sampean ini, dan kemarin ada 6 hari, ada yang 4 hari tercabut, ada yang baru 1 hari sudah cabut, itu juga ada. Tapi belum saya minta keterangan ataupun informasi lebih detail karena dia langsung kabur ya. Kemungkinan besar dia takut. Kalau saya nggak kabur mas. Kalau saya memang masih disuruh pindah sama bos. Memang saya tuh ditawarin. Kamu itu cocoknya kerja di tambak peternakan ikan, katanya. Kata bos, kamu mau pindah. Terus saya bilang ya bos ya, karena saya gitu. sudah gak betah toh mas. Kan saya nggak mau kan gitu, memang udah nggak mau di situ. Nah, terus saya pergi ke tempat teman saya ini. Nah, bos teman saya itu tadi siang itu ngurusin ke Nodong Bukusan. Katanya kena yunasi kalau ikut bos teman saya mas. Ya sampean kan di Jolanamdo ya. Jola Bugdo. Di SLC itu di Jola Bugdo. Si sedangkan di Gunsan itu kan Cungcong Namdo. Kalau di Gunsan itu tidurnya untuk tidur, tapi kerjanya itu di Cungcong Namdo. Cungcong Namdo itu di tempat saya ini. Aku ke tempatmu itu cuma 1 jam aja loh. Kemarin aku kan ke Yok Gunsan situ lah, aku telepon kamu nggak angkat, ya udah mungkin kamu sibuk, ya udah aku pulang lagi. Ngapunten nih mas. Nah, aku sudah sampai Yok Gunsan situ sudah. Aku mau nemui saudaraku sendiri, dia juga sibuk. Ya udah wes, aku pulang balik aja. Wong dekat kok, cuman 2 yok kok dari sini. Ternyata ngurus surat pindah itu nggak harus bos ke Nodongbu juga bisa mas? Bisa, memang bisa. Ternyata itu bos nggak perlu Nodongbu, nanti udah dapat. Yang penting filenya itu dikirim ke Nodongbu, kamu datang ke Nodongbu minta file lagi untuk cari kerja, itu udah dapat. Gitu. Tapi tadi itu diberikan kertas semacam surat pindah, kita dikasih 3 bulan, waktu 3 bulan itu mas. Ya betul, ada masa pencarian 3 bulan pencarian kerja. Jadi sampean kalau kena zonasi ya di zonasi itu yang bisa cari kerjanya. Nah kalau di zonasi itu sekiranya sudah sampai 3 bulan ataupun 2 bulan kamu tidak dapat file, tidak dikasih file sama Nodongbu sama sekali, itu kamu bisa ke daerah lain untuk mencari. Tapi kalau selama 2 bulan atau 3 bulan kamu dapat file, kamu cancel ataupun kamu tolak, itu kamu nggak bisa pindah ke tempat lain. Artinya kamu tidak mau. Ya jadi intinya seperti itu. Kalau zonasi itu sistemnya seperti itu yang saya tahu. Kalau misal gini mas, saya kan tadi ke Nodongbu, terus saya dikasih surat pindah, terus apa Nodongbu itu mencarikan saya kerjaan? Iya, atau gimana, mas? Iya, kamu dicarikan file. Ya berarti saya dicarikan file, terus saya dikabarin sama Nodongbu gitu mas? Iya, nanti yang ngabarin gini, nanti ada SMS masuk ke tempatmu. Contohnya kamu akun IPS-mu kan, di akun IPS itu kan nanti akan ada informasi kamu dapat file dari sini gitu kan. Kamu sudah pindah tanggal ini dan dapat file dari sini. Nanti nomor telepon perusahaan ataupun telepon sajang phishing itu ada. Biasanya kamu nanti dikasih SMS, dapat SMS ya. Dapat SMS, alamatnya di situ dan ada nomor teleponnya dari sajangnya. Lah nanti kamu telepon sajangmu itu. Nah, tanya meeting kerja di mana, lokasi mana, kerjanya apa, di situ. Nanti tanya di situ, meeting. Ini istilahnya kamu telepon dulu. Berarti masuknya ke SLC mas, itu? SLC-nya nanti. Kalau kamu sudah tanda tangan, itu meeting dulu. Meetingnya langsung sajang. Kamu kan dapat SMS. Kamu dapat SMS, lah SMS itu tulisannya alamat sajangmu dan kerjanya apa gitu ya, biasanya seperti itu.
Nah, nanti kamu langsung telepon nomor tersebut. Telepon, tanyakan, istilahnya itu interview lah, interview. Kamu meeting, istilahnya meeting, tanya kerjanya apa, gajinya berapa, kerja di mana, lokasinya mana, seperti itu. Ada orang Indonesianya atau enggak, kamu tanyakan langsung. Unek-unekmu apa sing mbok pengen wi? Oh, oke, Mas, bisa ditanyakan atau Mas kita bisa mengundurkan diri lewat Sajang, Mas, atau gimana? Nah, kalau kamu nggak cocok ya, itu maksudnya kamu kalau nggak cocok dengan Sajang itu. Iya, maksud saya gitu. Nah, langsung bilang aja, Sajang nih, cuiso juseo, udah nanti kamu langsung dapat file baru dalam 2 atau 3 hari. Oh, kalau ajeng ini Pak, Mas, napa nak misalkan saderenge saya kula niku enten sing maksude ngambil SLC-ne enggak sesuai ngono, Mas. SLC-nya enggak sesuai piye? Wong SLC-nya iku urung metu. Enggak sesuai. Enggak, misalkan untuk SLC itu Mas. Untuk SLC ku enggak sesuai. SLC ini enggak sesuai tempat kerja niku lho Mas, kayak awak tak alami iki. Itu SLC-nya belum keluar, Mas. SLC-nya nanti kalau kamu sudah sign ataupun setuju sama Sajang itu baru dibuatkan SLC kontrak kerja. Nah, sebelum kamu dapat yang pertama itu loh Mas, yang pertama saya dapat SLC itu loh Mas. Yang pertama itu udah hilang no. Oh gila. Lah maksudnya kan saderenge kula niku sing senior Rin itu tuh Mas. Iya. Angsal SLC tetapi jam kerja nggak sesuai SLC. Itu udah juga nggak sesuai SLC. Udah biasa kalau itu. Oh, udah biasa. Tidak sesuai itu memang modelnya ngono Mas. Ada yang tepat, ada yang enggak. Jadi sudah terbiasa. Kalau itu aku nggak kaget tidak sesuai SLC. Aku dapat SLC di pabrik A kok ditempatkan di pabrik B. Biasanya pabrik B itu berhubungan dengan pabrik A. Sama seperti saya ya. SLC ku kan di pabrik Sekwang 2 dan saya dipekerjakan di pabrik Kwang Am. Lah itu masih berhubungan dengan satu Sajang, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mas, lah kalau jam kerjanya kok enggak sama, Mas? Aku jam kerjanya di SLC 12 jam, ini kerjanya kok 15 jam gimana? Ya memang seperti itu kenyataannya kalau phishing. Oh, memang sudah biasa, Mas, kayak gitu berarti. Iya, udah biasa, sering terjadi. Mas, di SLC aku dapat lembur, tapi kok sampai sini cuma 8 jam kerja. Ya memang pabriknya sepi. Kan itu di SLC ditulis kalau ada lemburan nanti kalau pabriknya rame, ada lemburan sampai 2 jam sampai 3 jam. Nah, seperti itu. Nah, ya makanya kan di SLC saya kan berangkat jam 6 sampai jam 3 sore, Mas. Iya. Kan, ya, itu kan dihitung phishing. Tempat kerja beda. Jam kerja beda. Phishing itu biasanya 12 jam sampai 15 jam. Bahkan ada yang 25 jam. Ada sampai 25 jam. Aku ketemu orangnya juga sudah. Berarti yang nggak nyandar itu nyampe 25 jam, Mas. 25 jam. Nah, sekarang napa rencana jenengan? Lah niki Mas, bose koncoku ki ngomongi ini Mas mau selagi nunggu kerjaan anyar, sementara melu kerja aku sik wae. Ya, itu bagus. Ya, itu malah lebih bagus. Sambil kamu nunggu file, kamu bisa kerja di situ, itu bagus. Tapi ya hati-hati, gitu ya. Kalau ditanya masih cari pekerja gitu aja. Kalau ada yang nanya. Niku Mas, niku kan surat pindah kan tak betul terus Mas. Nah, operasi bukan. Ya, kalau bisa difoto, takutnya nanti kalau hilang. Oh, nggih Mas, siap pun tak foto Mas. Nggih, bagus, nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi bahasane belepotan Mas. Gak apa-apa, aku podo ae aku sik belepotan ya. Podo ae Mas, yang penting awake sehat. Insya Allah dapat rezeki, dapat ndang oleh file Sajangnya api, terus oleh rezeki neh. Amin. Moga-moga jeneng jeju.
Amin. Oke, siap Mas. Oke, ya udah. Oke. Sudah cukup kan? Wes paham kan? Cukup, Mas. Oke. Terima kasih udah ngasih informasi. Tak doakan dapat kerja, cepat dapat kerja dan sajangnya baik. Amin. Amin. Yo ojo pindah beni sore entry. Siap Mas. Amin. Sip. Matur suwun Mas matur suwun Mas, informasinya pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari teman kita yang sudah berada di Korea 8 hari disuruh pindah dan sekarang lagi kesulitan untuk mencari kerja. Ya, mudah-mudahan kita doakan cepat mendapat kerja dan tidak ilegal. Mungkin dari saya itu saja untuk terkait informasi phishing ya. Mungkin di lain waktu saya akan buatkan phishing lagi yang 4 hari langsung cabut.